Bukan? Lah iya Cak, emang bagus Bang ya? Selamat Emang. datang di wilayah RT 1903 Ulu Jami. Oh, ini di wilayah Ulu Jami an. Oh, ini lu jahe Bang ya? Ulu Jami cepet banget ini. Ngomong-ngomong, emang mau kemana Bang? Gua mau ke rumahnya Baba Baher. Oh, bawa Baher, Bawa Baher Iya. ngapa? Nah, ini pemilik Kopi TV nih. Ada pemilik Kopi TV nih. Ya. Sapa dulu deh ya. Ya, siapa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemilik Kopi TV. Nah, gue pengen ke ini nih. Mana? Gue pengen ke rumah Baba Baher. Oh, Bawa Baher Kan ya. kemarin katanya dia sakit. Ya. Ya kita longokin dah. Kita tongokin emang Iya, dah, iya. dia sakit apa? Kan jadi kita tahu orang tua kita ya. Iya. Ya udah yuk. Yuk. Yuk, pemilik Kopi TV. Ayo. Ingat nih, ikutin kita terus ya. Ya. Oke. Apa? Lu gak pakai masker? Oke, masuk. Oh, iya, lupa masker gua. Nih. Iya. Kita tuh Maaf, tetap Bang. harus mengikuti protokol kesehatan di sini. Iya, betul. Ngomong-ngomong, kata lu Baba Baher udah sembuh belum ya? Belum. Nggak tahu dong Bawa Baher. Nah itu dia Baba Baher. Lah iya Bawa Baher itu. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Ini ngapain Mbak? Silakan kali, pokoknya Pak RT. Mbak, udah sehat? Kan kemarin katanya dengar lagi sakit Mbak. Ya udah, gua mah urusan gua malah sakit cuma sebentaran doang, asal gua ngobrol sama RT kan banyak ide-idenya nih. Langsung sehat gua mah, gua gampang asal ada kerjaan aja. Iya Mbak. Saya baru pengen ke rumah Baba niatnya pengen nengokin gitu. Oh ya udah, ini udah ketemu kan. Ada iya dah. Gimana kalau lu nya kan anak mudanya berdua nih? Iya, Pak. Bisa lu ikutin contoh Pak RT. Gua ngobrol sama Pak RT gitu ya? Ngobrol sama Pak RT. Yaudah, yuk. Kali nanti banyak apa namanya ide-ide Iya bener buat Mbak. anak muda biar jadi tambah kreatif. Ya, mantep Bang ya. Lu biar yang tadinya kagak ada otak, biar otak lu isi dikit. Oh, lu makan kucing otak ya? Ayo dah, kita ke sana yuk. Kita duduk Sana aja. Iya, Iya. Nah, nih pemilik Kopi TV nih, gue udah sama Baba Baher nih. Baba Baher alhamdulillah udah sehat ya, Pak ya. Udah sehat ya, Pak ya. Amin. Nah, ini gue lagi diajak sama ketemu Pak RT nih. Pak RT nih ya. PRT 19 RW 03 Ulu Jami. Oh, Kalau lengkapnya. RT 19 RW 03 Ulu Jami nih. Iya. Ya, Pak ya. Ya, namanya Bapak Suranto. Nah, nama siapa, Pak? Pak Suranto. Pak Suranto. Sapa dulu Pak, pemilik Kopi TV di rumah Pak Dada mungkin Pak. Nah, dengar-dengar nih Pak, di sini Bapak itu banyak gagasan-gagasan yang udah Bapak bikin di sini nih Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, saya nih, ya Pak, saya mau nanya nih Pak, Ya tanya. gagasannya itu apa aja Pak? Jadi begini, Mm-mm. saya cerita agak ke belakang dikit Iya, ya. boleh, Pak, Pak. boleh. 2010 tempat ini adalah pemecahan dari wilayah dulu ini tadinya RT 17 karena memang warganya sudah semakin banyak sehingga dilakukan pemecahan wilayah. Nah ini adalah sekarang masuk wilayah RT 19 di tahun 2010 Masuknya. Nah maksudnya setelah itu daerah sini itu adalah daerah yang memang langganan banjir. Tapi Iya Pak. alhamdulillah sejak dilakukan normalisasi kali, dilakukan penerapan ini memang hampir 90% itu sudah teratasi semua. Yang tadinya dalam 1 tahun tuh kalau kita hitung-hitung tuh banjir itu cuma lebih dari 50 kali. Nggak ada hujan, Banyak juga, Pak, ya? iya. Nggak ada hujan, nggak adanya tahu-tahu air. Nggak tahu datangnya dari sebelah mana, tapi yang pasti air itu datang. Setelah dilakukan seperti ini, alhamdulillah warga pada bersyukur. Sehingga sekarang daerah ini ya boleh dilihat sendiri bahwa di sini sudah banyak fasilitas, semangat masyarakat semakin tinggi, dan tempat ini juga kita jadikan sarana untuk kegiatan masyarakat, kegiatan warga, untuk olahraga, untuk pertemuan, bahkan untuk kesenian, ada beksi, ada lenong dan sebagainya. Dan di sini alhamdulillah sekali di tahun 2020 ini juga ada jalan baru, jalan tembus. Karena ide dari jalan tembus itu sendiri bahwa satu-satunya akses yang masuk mobil itu awalnya hanya jalan yang menuju mengarah ke Masjid Jami Al Mukarramah. Tapi alhamdulillah setiap ada ke event-event keagamaan, misalnya ada maulid, ada Isra Mi'raj ataupun kegiatan ini bersyukur jamaahnya itu sampai membludak sehingga
jalanan mau nggak mau sebagian tertutup. Dan warga kami mau pulang pun harus menunggu bubar dulu. Dan apalagi kalau ada kendaraan motor, mobil dan lain sebagainya diparkir dulu nunggu Selesai dulu acara. Dan muncullah itu saya mengajukan ke pihak kelurahan dan jajaran ke atasnya sehingga hampir 2 tahun akhirnya alhamdulillah jalan terlaksana. Kalau tanah itu tanah masuk di SMP apa SD Pak? Tanah itu adalah masuknya tetap tercatatnya masuk aset SG 04 07 Pati, tapi peruntukannya aja untuk masyarakat umum. Ya alhamdulillah, karena bayangan saya itu tiada hari itu tanpa ada kemacetan di sana sebelum ada jalan baru ini, karena SMP itu muridnya katanya 700 siswa, SD sampai 400. Kalau bubar bareng produknya seperti apa, memang tiada hari tanpa produk sebelum ada jalan baru itu. Oke, setelah ada, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah di jalan inspeksi sudah cakep sekali. Dan ada lagi saya dan warga bersemangat sekali. Apa itu kita menggagas musola. Musola dan rencananya nanti akan ya ditingkat, kemungkinan kalau dananya ada akan ditingkat karena melihat kondisi luasnya hanya sekecil itu, dan mudah-mudahan terrealisasi dengan lancar. Dan saya mohon doanya karena semuanya ini juga untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau saya lihat dari warga Bapak nih Pak nih, kalau saya perhatiin warga Bapak tuh apa yang ada di ide Bapak itu selalu didukung Pak, baik dari yang namanya tenaga maupun yang namanya dana gitu. Buktinya kayak sarana jalan kan, kalau membebasin dong becek doang dapat. Tapi dengan serentak warga itu mau kita pelur, kita apain segala macam, berkat dari komando Bapak alhamdulillah jadi kan. Jadi bahkan juga yang namanya musola ini saya yakin kalau Bapak niat mau ditingkat, warga pun juga akan mendukung 100% Pak gitu. Jadi saya selaku yang namanya warga Bapak juga termasuknya. Bapak warga sini ya? Termasuknya gitu. Jadi bangga banget karena saya tahu banget beliau. Sifat beliau ini saya tahu banget gitu. Dia selalu menggugah untuk orang-orang yang mau membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Masyarakat ya. Ada satu yang ketinggalan mungkin Bapak nih, saya pengen juga jelasin juga nih Pak nih. Samping namanya musola, jalan dan sebagainya, Bapak kayaknya pernah bikin satu perkumpulan kayak sebuah keamanan gitu Pak gitu. Kalau nggak boleh, kalau singkatannya mungkin hampir kayak korupsi, KPK. KPK. Singkatannya gitu. Nah ini Bapak bisa terjadi seperti itu dari ide apa tuh Pak kira-kira? Ide KPK itu singkatan dari komunitas peduli keamanan. Awalnya itu hanya sebatas ayo kita bikin grup, tetapi grup itu belum ada nama kira-kira. Nah, grup itu ternyata sudah ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Setiap ada event, kegiatan maulid, kegiatan Islam, kita ngikut menjaga wilayah, menjaga parkir dan lain sebagainya. Ada kontribusinya setiap ada event-event tertentu. Bahkan juga sudah dibuktikan bahwa ya tahu sendiri deh namanya tongkrongan di jalan inspeksi itu malam minggu, malam Sabtu itu seperti apa, orang nongkrong muda-mudi seperti apa kalau tidak dikontrol. Ini ke dia nih Pak, ini nongkrongnya bandel banget nih Pak, kalau bilangin nih, ini bandel banget nih nongkrongnya di jalan inspeksi mulu pinggir kali, pacaran dah, nggak boleh gitu. Gitu Pak ya. Jadi teman-teman awalnya itu baru 48 orang. Akhirnya kita deklarasi, kita bikin namanya apa? KPK, Komunitas Peduli Keamanan, khusus mencakup hanya dua wilayah karena anggotanya hanya khusus warga 17 dan warga RT. Enggak kemana-mana gitu. Enggak kemana-mana karena kalau kita kemana-mana ya cukuplah di lingkungan kita kalau ada apa-apa untuk komunikasi, untuk koordinasi, sehingga ada sesuatu yang kita lakukan harus cepat. Artinya komunikasi kita saling menyambung. Oke Pak. Pembuatan yang namanya musola kan nggak terlepas yang namanya dana seperti tadi yang saya bicarakan betul Pak.
awalnya juga Bapak bagaimana nih Pak? Bisa ada inisiatif kita bikin nih sarana ibadah gitu. Apa ini tadinya di sini sering kumpulnya Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya gitu? Betul sekali, diantaranya itu. Jadi tempat ini, apalagi ini di musim pandemi ini, setiap ada kegiatan itu harus tempatnya terbuka, memungkinkan, dan jangan saling berdekatan dan lain sebagainya. Itu akhirnya mungkin Bapak Lurah dan Bapak Camat atau Dawit dan lain sebagainya sering mengadakan pertemuan ini karena dianggapnya tempat ini memungkinkan untuk memenuhi kumpul-kumpul lah. memenuhi standar COVID-19 ini, standar kesehatan. Dan munculnya ide itu sebelum ada musola itu tempat yang sangat kumuh, bekas proyek, ya sangat kumuh untuk naruh barang-barang yang nggak jelas, dan itu pun juga bukan tanah pribadi. Dan ini pun kita peruntukkan untuk umum, bukan untuk Pak RT atau untuk siapapun. Jadi ini adalah punya negara itu siapa sih, kan kita ini. Lihat kan ya. Jadi selagi untuk kepentingan masyarakat daripada dibiarkan kumuh, apalagi dimanfaatkan Pak RT-nya untuk bikin toko untuk pribadi, kan itu udah salah. Jadi kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dan Pak Lurah sendiri juga sudah melihat di situ, dan memang responnya sangat baik, Pak Camatnya sangat baik. Saya salut dengan Pak Lurah kita ini, Pak Camat kita ini yang berjuang untuk jalan, yang berjuang untuk segala macamnya. Itu saya sangat mengapresiasi yang sangat tinggi buat Pak Lurah dan Pak Camat. Mungkin Pak Camat atau Pak Lurah lagi nonton di rumah. Siapa Pak namanya Pak? Pak Ahmad Hasan Husaini. Ahmad Hasan Husaini. Bapak Fajar. Ada lagi nih Pak, yang saya mau tanya juga. Saya juga pernah selentingan dari warga Pak. Bahwa Bapak katanya telah ditunjuk selaku ketua kampung apa itu namanya gitu Kak? Saya lupa itu Pak. Kampung Siaga Bencana. Maksudnya dulu Pak tuh, kampung siaga bencana kan kita udah ditanggul nih Pak, udah normalisasi, udah cakep lah istilahnya, banjir udah kurang jauh gitu. Bencana yang bagaimana nih Pak? Jadi begini, lahirnya Kampung Siaga Bencana itu belajar dari DKI itu kan dialiri 13 sungai. Sehingga DKI itu ada sekitar, saya nggak hafal, tapi berapa ratus wilayah yang masih tergenang air. Sehingga muncullah Kampung Siaga Bencana. Itu pada titik-titik yang rawan bencana, rawan banjir terutama. Jadi kalau di DKI ini sudah terbentuk KSB, itu ada 85 KSB, Kampung Siaga Bencana, semuanya berada di titik-titik rawan banjir. Dan di situ belajar dari tahun 2013 bahwa segala sesuatunya itu tadinya kan diplot pada satu titik, misalnya di dinas sosial atau di sudin sosial. Sehingga pada saat banjir 2013 itu akses jalan semuanya terputus, logistik nggak bisa di-drop di tempat-tempat rawan banjir, sehingga ya kurang maksimal. Sehingga sekarang ini di titik-titik rawan banjir sudah disediakan alat-alat dapur umum, disediakan tenda, disediakan segala macamnya untuk kepentingan bencana. Nah, karena ini menghadapi musim penghujan, diperkirakan curah hujan juga lumayan, yaitu kita fokus mengurusi masalah banjir dulu. Tapi cerita KSB, Kampung Siaga Bencana itu macam-macam. Banjir, gempa bumi, kebakaran, kerusuhan massal dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari voksinya KSB. Tapi itu memang udah terpilih Bapak selaku ketua, dan ya itu udah sampai ke tingkat Pak? Jadi sudah di SK-kan melalui lurah, dan memang di bawah naungan dinas sosial. Jadi KSB itu memang dibentuk resmi oleh pemerintah. Jadi memang yang memayungi adalah dari dinas sosial. Jadi memang kebetulan saya terpilih karena bukan ditunjuk, terpilih jadi ketua KSB sekelurahan Ulu Jami. Jadi kalau misalnya ada sekelurahan Ulu Jami ada titik-titik rawan banjir ataupun ada sesuatu yang memang ini, komunikasinya adalah tempat ini. Itu rumah saya juga tuh Pak. Rumah saya di sana tuh Pak, itu banjir mulu Pak, banjir. Ini dia kalau lagi banjir senang banget nih. Dia kalau lagi banjir, orang mah lagi banjir bantuin maknya angkat-angkat barang. Dia malah diminumin air banjir yang ada di Pak. Pak, ya di dalam suatu perjalanan kan yang namanya tugas
lebih banyak sosialnya gitu di KRT-an ini. Suka dukanya Bapak nih jadi RT selama lu mungkin udah dua periode kalau nggak salah Pak ya. Bapak udah Jadi apa dua Pak? Ngomong-ngomong udah berapa lama Pak? Udah berapa dari 2010 ke sini berapa ya? Hampir 20 tahun, Pak. 4 Mau 4 periode ya. Nah, kan pasti suka dukanya ada nih Pak nih. Salah satu suka dukanya apa nih? Sukanya seperti apa Bapak jadi RT di 19? Dukanya seperti apa? Terus juga pesan moral kepada masyarakat, warga dan sebagainya. Seperti apa dia dengan RT harusnya? Ya suka duka saya sih. Bukan lu. Bukan. Ya maaf Mbak. Pak RT yang bertanya. Mbak. Jadi kalau suka dukanya ya tentunya ada ya. Dukanya itu ya kalau kita belum bisa memberikan secara maksimal pelayanan kepada masyarakat itu bagian dari hal-hal yang memang kita sendiri juga tetapi senangnya kalau kita bisa atau minimal sekecil apapun kita telah mau memberikan sesuatu kepada masyarakat, artinya seperti jalan, seperti ini fasilitas pertemuan ini, musola, ini adalah sesuatu yang menurut saya, mungkin menurut sebagian orang juga ini ada hal yang positif. Ini artinya ada satu kebahagiaan sendiri bagi saya. Maaf ya, pemilik Kopia TV tadi ada sedikit kejeda karena hujan. Nih dia orang lagi hujan, lagi repot, dia malah mandi hujan. Pengen saya cemburin aja sekali nih ada. Lanjut. Jadi gini Pak RT, ya karena tadi ada sedikit gangguan alam. Nah, jadi kita break dulu sedikit. Nah, sekarang saya pengen banget nih pemirsa di luar juga pesan moral Pak RT dan nih terutama sih untuk para warga terhadap RT-nya masing-masing. Begitu dah, itu aja dah tuh. Silakan. Untuk pesan saya terutama pada warga saya ya, warga yang 19 dari Kota ini kan semua fasilitas yang ada di wilayah kita ini kan sudah ada. Makanya ayo kita maksimalkan, sarana tempat sudah lebih daripada cukup, dan kita bersyukur musola mudah-mudahan nggak lama lagi juga selesai. Kita maksimalkan, silahkan dimakmurkan, dan untuk mengurangi tongkrongan anak-anak di sepanjang jalan inspeksi ini, ayo anak-anak kita giring ke tempat-tempat yang mungkin lebih memberikan manfaat yang lebih baik kepada warga saya semuanya. Oke. Mungkin itu barangkali ada hal-hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Ya, sama-sama Pak RT. Saya banyak terima kasih banget nih dari Kopia TV. Udah banyak ngobrol dengan Bapak, terutama ilmu-ilmu Bapak yang nggak sengaja itu udah ngalir aja, ya kan? Nah, terutama kalau ke saya mah udah lanjut ya. Mungkin nih buat mereka-mereka yang muda-muda, jadi dia punya inisiatif bagaimana caranya. Sekarang kan ngangkat senjata nggak harus ngelawan namanya Belanda. Jadi kita dengan karya kita yang baik, karya kita yang disukain masyarakat banyak, itu kan salah satu juga pejuang. Begitu Pak RT. Saya terima kasih banget Pak RT. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sehat selalu. Covid cepat berlalu. Oke, pemirsa TV yang budiman, sampai di sini perbincangan kita dengan Pak RT Suranto, Bapak Suranto RT 1903 Ulu Jami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.